729 tahun berdiri, kota Surabaya menyimpan banyak sejarah yang memiliki nilai histori sangat tinggi. Setiap sudut kota menyimpan sejarah panjang tentang kelahiran hingga perjalanan kota Surabaya. Namun sayang, tak semua sejarah dapat diceritakan dengan baik. Pada episode kali ini, tim Menolak Lupa akan mengupas sejarah Surabaya yang tersembunyi, yaitu Keraton Surabaya. Keraton Surabaya. Tidak pernah terpikirkan terdapat sebuah keraton di Surabaya. Di tahun 2018, jejak Keraton Surabaya baru mulai diketahui oleh masyarakat sekitar. Artikel-artikel tentang Keraton Surabaya mulai bermunculan. Lalu sebenarnya bagaimana sejarah awal Keraton Surabaya dahulu? Hal ini akan dijelaskan oleh Bapak Nanang Purwono dari komunitas Begandring. Komunitas Begandring inilah yang menemukan jejak awal keberadaan Keraton Surabaya. Keberadaan kekeratonan atau kekabupatenan ini kan tidak lain merupakan tempat di mana pimpinan setempat itu berada. Karena kalau kita bicara keraton berarti yang memimpin di keraton itu adalah raja. Surabaya tingkatannya bukan raja tapi kepangeranan ya. Jadi princedom bukan kingdom. Nah, kita mencoba mengenali sejak kapan adanya sistem pemerintahan itu. Kita menemui satu bukti petunjuk yaitu berdasarkan peta yang dibuat oleh Spelman. Dia ini VOC yang bertugas untuk mengalahkan Trunojoyo yang berkuasa di Surabaya. Ini sebuah peta laporan yang diberikan kepada pimpinan di Jakarta, VOC kala itu, Batavia. Nah, salah satu titik yang menjadi pertahanan Trunojoyo yaitu sebuah tempat. Kalau kita lihat peta yang dibuat oleh Spelman, itu ada legenda yang menuliskan angka 7. Nomor 7 itu mengatakan bahwa tempat itu adalah sebuah bangunan kuno sebelum Surabaya ditaklukkan oleh Mataram. Jadi itu sudah menjadi reruntuhan karena proses perselisihan antara Mataram dan Surabaya sehingga tempat itu menjadi bangkai atau puing-puing begitu. Itulah yang kemudian menjadi petunjuk awal bagi kami untuk mengenali bahwa ternyata secara fisik, secara data di Surabaya pernah ada sebuah tempat kekeratonan atau kekabupatenan atau sebuah tempat peradaban yang berstruktur begitu, yang itu sudah ada sebelum Surabaya ditaklukkan oleh Mataram. Surabaya ditaklukkan Mataram pada tahun 1625 dan di situ sudah ada gambaran tentang kekeratonan. Kolonial masuk. Nah, begitu kemudian Surabaya dapat ditaklukkan, maka VOC mendapatkan kongsi dari Mataram. Dia menyerahkan wilayah pantai utara Jawa kepada VOC. Ibu kotanya Surabaya. Maka sejak itu, maka sistem pemerintahan Mataram pun berpengaruh pada sistem pemerintahan di Surabaya karena bawahannya. Dibangunlah satu pola-pola yang tidak ubahnya seperti di Yogyakarta maupun di Solo sana. Ada alun-alun yang terstruktur. Pemetaan peta-peta kuno menggambarkan keberadaan alun-alun struktur klasik kota Jawa. Itu tergambar dengan jelas. Di kawasan alun-alun itu yang sekarang kita kenal dengan Tugu Pahlawan, itu nampak ada 2 gedung kabupaten. Satu adalah Kanoman dan satu adalah Kasepuan. Nah, ketika kepentingan kolonial semakin berkembang, mereka membutuhkan yang namanya fasilitas. Mereka membangun utilitas untuk kepentingan sistem pemerintahannya. Sistem pemerintahannya, bukan sistem pemerintahan klasik pribumi. Maka dia membangun gedung pemerintahan. Dia membangun gedung untuk kolonial. Di tengah alun-alun, masjidnya hilang, diganti dengan yang namanya gedung Radvan Justisi, gedung pengadilan negeri Hindia Belanda.
seterusnya berkembang. Akhirnya apa? Terjadilah perpindahan karena sistem pemerintahan klasik yang ada di alun-alun tergantikan dengan sistem pemerintahan kolonial, maka yang klasik ini berpindah ke utara. Nah, ke utara ini di kawasan Kemayoran, ya, Kemayoran. Itu hingga sekarang sesungguhnya masih kelihatan letak tata ruangnya kelihatan, peninggalannya gedung kelihatan. Satu-satunya secara fisik gedung yang masih ada yaitu masjid. Ketika masjid yang ada di alun-alun Tugu Pahlawan itu dibongkar hilang, maka kemudian beralih ke wilayah utara di Kemayoran. Itu dibangun masjid tahun 1840-an. Kemudian, bagaimana keadaan jejak peninggalan Keraton Surabaya saat ini? Berikut penjelasan tentang jejak peninggalan Keraton Surabaya oleh Dimas dari Bersukaria Walk. Bersukaria Walk merupakan komunitas yang memiliki program walking tour sejarah di Surabaya. Tugu Pahlawan merupakan salah satu monumen yang sangat penting bagi perjalanan bangsa Indonesia. Namun dahulu kala, sebelum adanya pertempuran Surabaya, pada masa abad ke-17, tempat ini merupakan pusat dari Keraton Surabaya. Lokasi yang teman-teman berdiri saat ini merupakan alun-alun dari Keraton Surabaya. Dan apabila di daerah sini merupakan alun-alun, tentu saja pasti di sekitar ini merupakan area-area yang sangat penting. Sisi timur dari Tugu Pahlawan saat ini adalah kantor gubernur, dahulu merupakan keraton yang dipimpin oleh seorang adipati. Jadi penguasa Surabaya kala itu adalah seorang adipati. Banyak yang mengira bahwa tempat ini dahulunya merupakan gerbang dari Keraton Surabaya karena dia memiliki bentuk yang sangat unik dan dia mengingatkan pada kita tentang bentuk-bentuk gerbang keraton seperti yang nampak pada Keraton Solo dan Keraton Yogyakarta. Namun berdasarkan riset-riset yang telah dipelajari tahun-tahun ini menunjukkan bahwa ini sebenarnya bukanlah sebuah gerbang keraton seperti yang disangkakan oleh kebanyakan orang, tapi ini merupakan sebuah gardu listrik yang memiliki fungsi yang sama seperti gardu listrik yang ada di gambar ini. Dahulu, gardu listrik ini digunakan oleh pihak Belanda untuk memasok kebutuhan dari pabrik percetakan yang ada di dalam kampung keraton ini. Tempat ini dahulu merupakan istana dari Keraton Surabaya, rumahnya Sang Adipati Surabaya. Letaknya tepat di tengah-tengah gedung ini. Saat ini berdiri kantor Gubernur Jawa Timur dan Bapeda Provinsi Jawa Timur. Nah, bangunan keraton ini disinyalir sudah berdiri sejak abad ke-17 pada tahun 1600-an, dan ketika akhir abad ke-17, yakni pada tahun 1678, keraton ini sempat terbakar oleh pertempuran dari seorang pangeran asal Madura yang bernama Trunojoyo. Trunojoyo yang menguasai Surabaya menghancurkan Keraton Surabaya yang terletak di tempat ini. Dan kala itu, akhirnya Keraton Surabaya benar-benar hancur. Namun setelah pemberontakan dari Trunojoyo ini berhasil ditaklukkan, akhirnya keraton ini mulai dibangun kembali oleh penguasa Bumiputra pada saat itu. Dan akhirnya pada abad ke-19, gedung dari keraton ini yang sudah direnovasi hasil setelah pertempuran melawan Trunojoyo, akhirnya dipindahkan ke lokasi yang kita kenal dengan nama Kantor Pos Kebonrojo. Tempat kita berdiri ini adalah Kantor Pos Kebonrojo. Dahulu, setelah Belanda memutuskan untuk memindahkan Keraton Surabaya dari tempat yang kita kenal dengan nama Kantor Gubernur Jawa Timur saat ini ke tempat ini akhirnya menjadi rumah tinggal dari sang bupati. Pada dahulu kala, tempat ini digunakan tidak hanya sebagai rumah tinggal, tapi tempat ini juga digunakan sebagai tempat pelantikan para pejabat, mulai dari pejabat pemerintahan Surabaya dan juga para pejabat Belanda, mulai dari residen dan asisten residen Surabaya. Saat ini kita sudah berada di Masjid Kemayoran Surabaya. Nah, masjid ini dibangun pada tahun 1848 oleh pemerintah Belanda. Jadi dapat dikatakan bahwa masjid ini merupakan salah satu masjid atau mungkin satu-satunya masjid di Surabaya yang dibangun oleh pemerintah Belanda. Nah, kala itu sebelum masjid ini dibangun,
Ini merupakan lahan milik seorang mayor Belanda yang akhirnya dihibahkan kepada pemerintah Belanda untuk dijadikan sebagai masjid yang baru dari Masjid Surapinggo yang akhirnya harus digusur oleh pemerintah Belanda. Prasasti berukuran setengah meter kali 1,5 meter ini merupakan prasasti yang menandakan berdirinya Masjid Kemayoran ini. Jadi ini ditulis dalam menggunakan bahasa aksara Jawa. Artinya adalah sebagai berikut. Ini merupakan pemberian pemerintah Belanda kepada segenap umat Islam. Pemberian ini di masa yang terhormat, yakni Tuan Yang Bijaksana Jan Jacob Rochussen, Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Tuan David Daniel François Willem Pietermart, Residen Surabaya, dan Raden Tumenggung Kromo Joyo Dirono, Bupati Surabaya. Ketika itu tertanda tahun 1772 sampai 1776 oleh Van Willem Bartholomeus Wardenaar. Lalu, upaya apa yang sudah dilakukan untuk menjaga kelestarian sejarah Keraton Surabaya ini? Serta apa yang bisa kita lakukan agar sejarah ini tidak hilang begitu saja di masa mendatang? Upaya yang telah kami bersukaria Walk SBY lakukan untuk melestarikan cagar budaya khususnya terkait dengan Keraton Surabaya adalah mengajak teman-teman yang berasal dari Surabaya dan kota lainnya untuk mengikuti kegiatan kami walking tour mengelilingi situs-situs dan bekas-bekas Keraton Surabaya. Surabaya memiliki kekayaan sejarah yang sangat beragam. Kita hidup tidak hanya untuk masa ini tapi juga dari masa lalu dan masa depan. Kejayaan masa lalu berupa Keraton Surabaya merupakan khasanah yang sangat penting untuk kita lestarikan. Satu langkah yang bisa masyarakat lakukan untuk melestarikan keberadaan dari Keraton Surabaya adalah dengan mengikuti kegiatan wisata seperti walking tour ini. Teman-teman akan mendapatkan banyak khasanah baru mengenai jejak-jejak dari Keraton Surabaya ini. Kemudian teman-teman nanti tentunya akan lebih mengenal lagi tentang Keraton Surabaya, dan dengan kita menyebar lebih luas informasi tentang Keraton Surabaya, maka kita sama saja akan mendukung pelestarian dari Keraton Surabaya ini sebagai sebuah sejarah yang tidak terpisahkan dari masyarakat kota Surabaya. Bung Karno mengatakan, jas merah, jangan sekali-sekali melupakan sejarah. Artinya itu sebuah peradaban, itulah potret kita, itulah warna kita. Kita saat ini bisa bergaul dengan dunia internasional. Apalah artinya kalau kita ini sama dengan negara yang lain, tidak ada bedanya. Maka ketika kita bergaul skala global, kalau kita mampu menunjukkan perbedaan kita memiliki jati diri. Lantas apa yang mesti kita lakukan teman-teman di Bekantin Surabaya? Ini tidak hanya bersifat edukatif. Edukatif itu kita mempunyai satu kegiatan jelajah sejarah. Jadi wisata sejarah, walking tour begitu, mengajak publik berjalan-jalan ke tempat-tempat yang kita anggap itu sejarah Surabaya. Yang lain adalah yang kita perlu lakukan dalam rangka memperkenalkan Surabaya punya konsep tata alun-alun, yaitu dengan cara menggelar diskusi publik. Jadi ini juga upaya kita secara edukatif memperkenalkan Surabaya pernah berbentuk sebagai daerah atau kawasan klasik. Yang berikutnya lagi adalah kita membuat film. Jadi film itu menjadi satu kekuatan kita untuk menunjukkan bagi orang ketika hanya diceritai mungkin belum tahu secara visual seperti apa, maka kita membuat film, apakah film pendek, apakah film yang agak panjang sehingga memperkenalkan. Yang paling penting adalah mencoba untuk menyadarkan orang setempat di mana jejak sejarah itu berada. Orang diajak untuk mengenal rumahnya. Yang berikutnya yang tidak kalah pentingnya adalah advokasi. Kita ini tidak hanya sekedar suka-suka berfoto di tempat yang klasik ya, kemudian jalan-jalan, tapi kita punya upaya yang bersifat advokasi. Itu mendekati orang dewan, mendekati orang pemerintahan untuk memperkenalkan, dan kemudian upaya-upaya yang perlu kita lakukan untuk mempertahankan itu. Sehingga kami punya tagline, upaya bersama melestarikan, menjaga kelestarian cagar budaya. Itu upaya kita. Jadi kita bersama itu artinya melibatkan berbagai pihak, baik itu warga, baik itu stakeholder, sehingga sama-sama ngerti dulu
ngerti terhadap apa yang ingin kita sampaikan, sehingga ada kegiatan-kegiatan secara fisik, melakukan kegiatan-kegiatan secara fisik untuk menuju ke pelestarian itu. Jadi mulai edukasi, rekreasi sampai advokasi itu yang kita kerjakan, sehingga kita bersama-sama untuk bisa mengetahui apa nilai sejarah itu dan apa yang perlu kita pertahankan, apa yang perlu kita lakukan, sehingga ini menjadi modal bagi kita untuk menatap dunia ke depan yang sudah semakin global. Kita punya ciri khas, jati diri, itulah Surabaya. Pelestarian sejarah merupakan suatu hal yang penting. Sejarah memberikan jati diri kepada bangsa kita. Jati dirilah yang membedakan kita dari negara lain. Keberadaan Keraton Surabaya merupakan salah satu contoh kecil sejarah yang harus dijaga keberadaannya, agar di masa mendatang, bagian dari jati diri negara, khususnya kota Surabaya, tidak hilang begitu saja.